Di sebuah stadion terbuka yang sunyi tapi syarat makna, sejarah ditulis oleh anak-anak muda berseragam merah putih. Timnas U17 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan TC di Bulgaria menjelang Piala Dunia U17 di Qatar, menghadapi lawan yang tak main-main, Italia U17, negara yang dikenal sebagai rumah taktik, benteng pertahanan, dan mental juara. Bukan Italia yang mengendalikan permainan, bukan Italia yang mendikte tempo, justru Garuda Muda yang tampil seperti raksasa. Dan ketika peluit akhir berbunyi, bukan hanya skor yang membuat kita bangga, tapi cara mereka bermain. Cara mereka membuat Italia bertahan total. Cara mereka menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang bangkit. Sejak menit pertama, Timnas U17 tampil dengan intensitas tinggi, pressing ketat, pergerakan antar lini yang cair, dan keberanian memainkan bola di area berbahaya membuat Italia terlihat gugup. Nama-nama seperti Noha Pohan, Fabio Asca, dan Mike Rajasa tampil luar biasa. Mereka bukan hanya bermain bola, mereka mengendalikan emosi, ritme, dan bahkan mental lawan. Italia yang biasanya nyaman dengan penguasaan bola dan build up lambat dipaksa bermain reaktif. Mereka kehilangan kontrol, mereka kehilangan arah. Statistik babak pertama mencatat 65% penguasaan bola untuk Indonesia dengan 7 tembakan ke gawang dan 4 peluang emas. Italia hanya 2 tembakan dan 1 pun tak mengarah ke gawang. Pelatih Nova Arianto layak mendapat pujian. Ia tak hanya menyiapkan tim secara fisik, tapi juga secara mental dan taktik. Formasi 4-3-3 yang fleksibel berubah menjadi 3-4-2 satu saat menyerang dan menjadi 5-4 satu saat bertahan. Transisi cepat, penguasaan ruang, dan keberanian duel satu lawan satu membuat Italia frustrasi. Yang menarik, Nova tak bermain aman. Ia justru mendorong anak-anak muda ini untuk bermain progresif, untuk menekan, bukan menunggu, untuk menyerang, bukan bertahan. Dan hasilnya, Italia dipaksa bertahan total. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi, bahkan saat mereka menghadapi tim-tim besar Eropa. Memasuki babak kedua, Italia mencoba bangkit. Mereka mengganti 2 pemain dan mencoba bermain lebih direct. Tapi Indonesia tetap tenang. Menit demi menit berlalu dan skor tetap 0-0. Tapi bukan permainan yang membosankan, justru sebaliknya. Setiap duel, setiap intersepsi terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Stadion kecil di Bulgaria itu menjadi saksi bagaimana anak-anak Indonesia bermain dengan nyali dan dengan kualitas, dan akhirnya klimaks itu datang. Menit ke-89, Josh Holong dijatuhkan di kotak penalti setelah melewati 2 pemain Italia. Wasit menunjuk titik putih. Seluruh bench Indonesia berdiri. Italia protes, tapi keputusan sudah bulat. Raffi Rashik maju sebagai eksekutor. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya membakar. Ia menatap bola, lalu menatap gawang. Dan dalam satu ayunan kaki, bola meluncur ke pojok kanan bawah. Gol, 1-0 untuk Indonesia. Stadion meledak. Pelatih Nova Arianto memeluk stafnya. Para pemain berlari ke arah Raffi. Tapi yang paling menyentuh, kamera menangkap momen Mike Rajasa, sang kiper, berlutut dan menangis. Bukan karena gol, tapi karena perjuangan. Italia tak menyerah. Mereka menyerang habis-habisan di injury time, tapi Indonesia bertahan seperti pasukan terakhir di benteng. Blok demi blok, tackle demi tackle, dan akhirnya peluit panjang berbunyi. Indonesia menang. Tapi lebih dari itu, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bisa bermain lebih baik dari seniornya, bahwa mereka bisa membuat Italia bertahan total, bahwa mereka bukan sekadar tim muda, mereka adalah simbol harapan. Media lokal Bulgaria menyebut pertandingan itu sebagai shock of the week. Media Italia menyebutnya una lezione di umiltà, sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Bahkan akun resmi UEFA Youth memposting cuplikan gol penalti Raffi dengan caption, Indonesia U17, you've earned respect. Di Indonesia,
Media sosial meledak. Tagar Garuda Muda mengguncang trending selama 12 jam. Para mantan pemain, pelatih, dan pengamat memuji permainan timnas U17. Tapi yang paling menyentuh, ribuan komentar dari supporter yang berkata, "Kami bangga bukan karena menang, tapi karena cara kalian bermain. Ini mungkin kontroversial, tapi tak bisa dipungkiri. Permainan timnas U17 malam itu jauh lebih terstruktur, lebih berani, dan lebih emosional dibanding timnas senior dalam beberapa laga terakhir. Mereka tak hanya bermain bola, mereka bermain dengan visi, dengan karakter, dengan rasa lapar. Italia bukan tim sembarangan, tapi mereka dibuat bertahan total. Dan itu bukan karena keberuntungan, itu karena kualitas. Timnas U17 masih punya 2 laga uji coba lagi di Bulgaria sebelum bertolak ke Qatar untuk Piala Dunia U17. Tapi satu hal sudah jelas, mereka bukan sekadar peserta. Mereka adalah ancaman, mereka adalah harapan, dan mereka adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan. Tim nasional U17 Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Bulgaria sebagai persiapan menuju ajang akbar Piala Dunia U17 2025. Pemusatan latihan timnas U17 Indonesia di Bulgaria berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 September. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mengumumkan bahwa sebanyak 25 pemain telah dipanggil untuk berpartisipasi dalam pemusatan latihan ini. Daftar pemain timnas U17 Indonesia terdiri dari 3 kiper, 10 bek, 4 gelandang, dan 8 penyerang. Admin ingin menutup video ini dengan satu kalimat yang mewakili jutaan hati supporter Indonesia. Bukan gol yang bikin kami bangga, tapi cara kalian bermain, cara kalian membuat Italia tiarap, cara kalian menunjukkan bahwa Garuda Muda bukan sekadar tim muda, tapi tim masa depan. Teruslah terbang, Garuda Muda. Kami di belakangmu. Kami percaya padamu, dan kami akan terus menulis tentangmu dengan air mata, dengan tawa, dan dengan kebanggaan yang tak bisa dibeli.